Shalom, perkenalkan nama saya Indria Kirina Wangkanusa, NIM 2314201122, kelas A3 semester 2. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan topik infeksi nosokomial dan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Escape MKes. Untuk itu, langsung saja ke video berikut ini. Definisi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru, muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang menjadi flora normal secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengkontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Bahkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia berubah karakter. Hal ini membuat bakteri tersebut menjadi tahan terhadap antibiotik. Beberapa faktor risiko infeksi nosokomial antara lain: seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi, dan anak-anak, memiliki daya tahan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV atau AIDS, alami malnutrisi, dan pengguna obat imunosupresan atau kemoterapi. Waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama, lingkungan rumah sakit yang padat, banyaknya kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain, penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial, misalnya pada ruang perawatan intensif, ruang perawatan bayi, ruang perawatan luka bakar pada satu tempat, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas atau ventilator, endoskopi atau kateter, penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebihan atau tidak tepat, jumlah perangkat dan prosedur invasif yang lebih banyak, misalnya kateter yang sentral, kateter urin, prosedur bedah, dan ventilasi mekanis. Adanya kondisi komorbid, memiliki diabetes, mengidap penyakit paru-paru kronis. Gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit, dan gangguan yang terjadi
tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial antara lain: yang pertama, batuk dengan dahak tebal; yang kedua, demam atau menggigil; yang ketiga, jantung berdebar cepat atau takikardia; yang keempat, tubuh terasa lemas; yang kelima, nyeri punggung bawah atau perut bawah; yang keenam, sesak napas; yang ketujuh, sensasi terbakar saat buang air kecil. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Seluruh alat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus, atau lainnya, jika memungkinkan segera dicabut. Lalu, terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi debridem dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Beberapa upaya pencegahan infeksi nosokomial antara lain: mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pengidap, sebelum melakukan prosedur kepada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urin, atau fases, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pengidap, menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu napas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. You turn me